bagaimana sih disiplin positif itu dari yang kami pelajari di CGP ya Bapak Ibu. Jadi di sini saya hanya mau mempresentasikan, mengajak Bapak Ibu supaya kita bisa menerapkan disiplin positif itu di unit kerja kita masing-masing. Boleh juga di rumah dengan anak-anak kita, boleh juga dengan mungkin suami atau istri kita yang begitu ya Bapak Ibu. Nah, di sini pasti kita semua Bapak Ibu sudah tahu apa itu disiplin positif. Atau Bapak Ibu ada yang bisa memberikan pendapat apa itu disiplin? Saya Bu. Silakan Ibu. Kalau menurut saya disiplin itu adalah sesuatu yang harus kita lakukan atau dia yang terikat dengan aturan dan peraturan yang memang harus wajib kita lakukan. Oke, terima kasih ya Ibu Helen, luar biasa pendapatnya. Jadi disiplin positif itu adalah sebuah pendekatan yang berfokus pada kekuatan tindakan positif. Berarti semua tindakan-tindakan positif kita itu sudah merupakan disiplin positif. Nah, bagi Bapak Ibu di sekolah, apa tujuan disiplin positif itu kita lakukan? Nah, kita membuat disiplin itu supaya menghasilkan anak-anak atau lulusan yang bertanggung jawab dalam mengelola tindakan mereka sendiri. Tidak harus diatur, tidak harus diarahkan, tetapi pendekatan yang berfokus pada kekuatan tindakan positif. Berarti semua tindakan-tindakan positif kita itu sudah merupakan disiplin positif. Nah, bagi Bapak Ibu di sekolah, apa tujuan disiplin positif itu kita lakukan? Nah, kita membuat keinginan antara siswa yang satu dengan yang lainnya. Kemudian menciptakan lingkungan belajar yang kondusif, tertib, aman, dan nyaman. Nah, kalau dia sudah nyaman di sekolah, kalau dia sudah merasa tenang dengan lingkungannya, otomatis dia akan semangat berangkat sekolah. Coba kalau dia terbebani dengan sesuatu, dia tidak akan semangat berangkat sekolah. Tapi kalau dia sudah nyaman dengan lingkungannya, dengan teman-temannya, dengan gurunya, otomatis dia akan memiliki semangat yang tinggi. Dan yang kelima, menciptakan ketenangan jiwa dan pikiran siswa dalam lingkungannya, di lingkungan belajar ya, di lingkungan sekolah. Seperti yang tadi, kita harus menciptakan lingkungan yang kondusif, tertib, aman, dan nyaman supaya mereka juga belajar dengan bahagia. Tidak karena tekanan, tapi mereka nyaman. Nah, prinsip disiplin positif tadi kembali seperti yang dijelaskan tadi, kita itu bukan menghukum, tapi bersifat membina, meluruskan kesalahan anak yang dia lakukan supaya jangan terulang lagi. Kemudian menerapkan peraturan dengan tegas, kemudian memberikan konsekuensi yang tidak merugikan anak. Nah, kita boleh memberikan hukuman berupa konsekuensi, tapi tidak merugikan anak. Mungkin jangan sampai yang merusak mentalnya atau hukuman fisik, tapi kita harus tetap memberikan konsekuensi supaya jangan terulang lagi kesalahan-kesalahan yang sama. Kemudian mengembangkan perilaku prososial dan disiplin, memaksimalkan partisipasi. Semua warga sekolah itu harus berpartisipasi dalam menerapkan disiplin positif. Kemudian menghormati kebutuhan perkembangan anak dan kualitas hidup aktif. Kita juga harus mengerti apa sebenarnya kebutuhan anak atau peserta didik kita. Menghormati motivasi dan sudut pandang kehidupan anak. Kita tidak boleh terlalu memaksakan kehendak. Memang tujuan kita supaya si anak baik, supaya si anak berhasil, tapi kita tidak boleh terlalu memaksakan kehendak. Mereka mungkin punya cara sendiri. Yang terakhir, memastikan penegakan kesetaraan dan keadilan. Kita harus adil ya Bapak Ibu. Nah, apa hubungan disiplin positif dengan melaksanakan pembelajaran yang berpihak
capai tadi, untuk mencapai sekolah yang aman, nyaman, dan menyenangkan, kita harus menerapkan disiplin positif yang sesuai dengan belajar Pancasila. Apa-apa saja itu profil belajar Pancasila? Beriman, bertakwa, berakhlak mulia, kreatif, bergotong royong, berkebinekaan global, bernalar kritis, dan mandiri. Nah, keenam, belajar Pancasila ini harus berhubungan juga dengan disiplin positif. Ini yang harus kita capai. Siswa atau peserta didik yang akan kita hasilkan nanti harus sesuai dengan belajar Pancasila, seperti itu. Jadi disiplin positif ini awalnya yang harus kita terapkan. Seperti itu ya Bapak Ibu. Nah, bagaimana penerapannya di lingkungan sekolah kita? Apa yang harus kita lakukan supaya tercapai belajar Pancasila yang tadi? Mungkin dengan melalui pembentukan motivasi untuk siswa, ditegakkan tanpa memberikan ancaman, hukuman, atau penghargaan. Seperti yang kita bilang tadi, harus memang motivasi intrinsik dari anak-anaknya, harus dari pribadinya, mulai dari diri anak-anak tersebut. Kemudian guru bersama-sama menyusun kesepakatan atau keyakinan kelas atau keyakinan sekolah sebagai upaya membentuk karakter positif. Mungkin Bapak Ibu sudah melakukan ini ya, sudah membuat keyakinan kelas di sekolah, di kelas kita masing-masing Bapak Ibu. Oke, itu sudah sangat bagus kita untuk menerapkan disiplin positif tadi. Dengan kita bersama-sama bekerja sama dengan anak didik kita, akan gampang kita capai karakter positif tadi. Kemudian yang keempat, ditegakkan melalui menumbuhkan kesadaran diri. Tetap kembali ke kesadaran diri yang membentuk karakter positif. Nah, di sini ada teori motivasi, hukuman, dan penghargaan. Kita sebagai guru, yang mana yang sering kita lakukan? Apakah dengan motivasi, hukuman, atau penghargaan? Motivasi adalah keinginan diri yang mendorong seseorang untuk berusaha atau bertindak dalam rangka memenuhi kebutuhannya. Jadi kadang-kadang dia melakukan itu untuk memenuhi kebutuhannya. Ada juga untuk menghindari ketidaknyamanan, seperti yang tadi, dia melakukan itu supaya tidak dihukum. Dia datang ke sekolah itu bukan karena semangatnya, tetapi dia takut dihukum guru. Kemudian untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain, dia hanya supaya dilihat orang keren bahwa dia anak sekolah, dia mau mendapatkan hadiah, dia mau dipuji orang, seperti itu. Kemudian untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri, seharusnya yang nomor 3 ini yang harus kita terapkan. Menjadi orang yang mereka inginkan, dia dari awalnya memang mau menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Kalau motivasi karena hukuman itu negatif, karena hanya efektif dalam waktu jangka pendek, tetapi bisa menimbulkan negatif seperti rasa tersakiti, benci, dan dendam terhadap hukumnya. Mungkin anak-anak itu kalau kita hukum, dia tidak mengulangi kesalahannya, tetapi dia dendam, dia sakit hati, atau mungkin itu membuat dia malas ke sekolah. Kemudian motivasi yang kedua dan ketiga bersifat positif karena meningkatkan motivasi seseorang akibat merasa senang, menerima yang baik-baik. Bapak Ibu sudah pasti kalau kita senang pasti lebih semangat ya Bapak Ibu ya. Seperti sekarang masih semangat ya Bapak Ibu? Semangat. Senang. Senang ya Bapak Ibu. Nah, untuk menerapkan disiplin ini sebenarnya kita tidak hanya mengharapkan siswa atau peserta didik, tetapi guru sebagai guru kita juga harus merefleksikan
memposisikan diri, apa yang sudah saya perbuat ke anak-anak, apa yang saya harapkan dari mereka, bagaimana saya seorang guru, apakah saya seorang yang memberi hukuman atau yang memaksakan kehendak atau menjadi membuat siswa itu merasa bersalah, atau harusnya kita sebagai guru itu harus sebagai manajer. Kadang-kadang kita sebagai teman anak-anak, sebagai gurunya, supaya menuntun anak-anak peserta didik kita itu menjadi anak yang mandiri, merdeka, dan bertanggung jawab. Sebenarnya betul, tugas kita sebagai guru itu berat. Nah, dari tugas-tugas guru yang tadi, kita ada dikasih teori kontrol. Bagaimana kita mengontrol diri, membuat strategi supaya penerapan disiplin positif di sekolah itu bisa. Teori kontrol adalah teori yang mempelajari teknik dan strategi untuk mengatur tingkah laku manusia agar mampu menyesuaikan diri atau taat pada aturan-aturan lembaga, masyarakat, atau kelompok. Dalam rangka mewujudkan budaya positif yang berpihak kepada murid, guru perlu mengubah paradigma kita dari stimulus respon ke teori kontrol. Dengan menerapkan teori kontrol, kita menjadi lebih humanis dalam memandang murid kita yang berdampak pada terjadinya hubungan sosial antara guru dengan murid menjadi lebih erat, toleran, empati, dan peduli. Jadi untuk mencapai ini ada teori kontrol. Ini dia 5 posisi kontrol kita sebagai guru. Boleh sambil kita renungkan sebelumnya kita itu guru yang mana, atau mungkin kelima-lima posisi kontrol ini sudah pernah kita lakukan. Yang pertama dia penghukum, bisa menggunakan hukuman fisik atau verbal, atau mengancam. Ya, itu posisi kontrol yang pertama, penghukum. 2, membuat rasa bersalah, menggunakan bahasa yang lembut namun dapat membuat orang lain merasa tidak nyaman, merasa bersalah, atau rendah diri. Mungkin kita dengan tidak sengaja melakukan ini ke anak-anak kita, membuat dia merasa bersalah. Kamu tidak kasihan sama orang tuamu, kamu tidak kasihan sama ibu, kamu tidak kasihan dengan dirimu sendiri. Nah, maksud kita di situ sebenarnya untuk memotivasi mereka, tapi di posisi kontrol ini itu menjadi pembuat merasa bersalah. Yang ketiga, teman, mengontrol murid dengan bujukan. Ada juga kadang negatifnya. Kita sebagai teman, siswa itu menjadi kurang respect atau kurang menghargai kita. Dia menganggap itu sebagai teman. Kemudian yang keempat, pengamat, melandaskan tindakan pada peraturan dan konsekuensi. Yang kelima, manajer. Sebenarnya inilah yang diharapkan dari kita Bapak Ibu guru. Bagaimana kita menjadi seorang guru yang posisi kontrolnya sebagai manajer, mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilakunya dan mendukung murid untuk menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Jadi kita harus gali dulu sebenarnya dia sering terlambat itu masalahnya apa. Seperti itu. Kemudian kita harus cari tahu bagaimana caranya mengatasi masalah tersebut. Apa yang kita harus lakukan ke anak tersebut supaya jangan terlambat lagi. Nah, untuk mendalami atau melihat lebih jelas 5 posisi kontrol ini, saya akan membuka video. Bagaimana seorang guru tadi bertindak sebagai penghukum, membuat rasa bersalah, sebagai teman, sebagai pengamat, dan sebagai manajer. Ini saya buka video Bapak Ibu supaya kita tonton bersama ya Bapak Ibu. Bluetooth mode connected. Salam bahagia Ibu dan Bapak Guru hebat dalam penerapan disiplin positif restitusi.
Salam bahagia Ibu dan Bapak Guru hebat. Dalam penerapan disiplin positif restitusi, salah satu program yang dikembangkan adalah 5 posisi kontrol. 5 posisi kontrol dalam restitusi adalah proses perjalanan seorang pendidik agar dapat mengenali dirinya. Pada video kali ini, kita akan membahas tentang 5 posisi kontrol yang dikembangkan oleh Diane Rosen dan contoh penerapannya. 5 posisi kontrol itu adalah 1. Posisi penghukum, 2. Posisi pembuat rasa bersalah, 3. Posisi teman, 4. Posisi pemantau atau monitor, dan 5. Posisi manajer. Untuk lebih memahami kelima posisi tersebut, mari kita saksikan kasus Naren yang terlambat hadir 20 menit di sekolah dan melihat bagaimana kelima posisi kontrol dalam menghadapi masalah tersebut. Naren! Sini kamu! Selamat pagi, Bu. Selalu terlambat. Kamu deh, pasti terlambat. Maaf, Bu. Saya Apa? Apa coba? Alasan kamu apa lagi? eh, Kapan sih kamu tidak terlambat? Malas sekali ya kamu jadi anak. saya Dasar pemalas. Gak kapok-kapok sih kamu. Sudah berapa kali terlambat? Sana, kamu keliling lapangan basket 2 kali. kenapa saya harus ke lapangan basket, Bu? Kenapa? Kamu melawan ibu? Berani-beraninya jawab. Sudah terlambat, masih berani jawab pula. Marah, keliling lapangan basket 5 kali sekalian. Biar kapok. Cepat, pergi sana ke lapangan basket. Posisi penghukum biasanya Nah, setelah kita tadi menonton video itu ya Bapak Ibu, mungkin secara tidak sengaja sering kita melakukan itu. Kita tidak mau mendengar dulu. Seperti tadi ibu itu langsung marah. Dia tidak mau mendengarkan alasan si Naren tersebut. Dia langsung menjat, dia langsung menghukum. Dia terlambat. Kita tidak mau tahu alasan dia terlambat itu apa. Tapi langsung memberikan hukuman seperti yang tadi. 2 kali keliling lapangan basket. Karena dikritik sedikit, dinaikkan lagi hukumannya menjadi 5 kali keliling lapangan basket. Nah, kita sebagai guru kalau bisa jangan seperti itu ke anak didik. Sedikit ya Bapak Ibu ada kesalahan teknis.
pembuat rasa bersalah berbicara dengan nada tenang, cenderung lembut. Namun kata-kata yang diutarakan membuat murid merasa menjadi orang yang gagal, memandang buruk dirinya sendiri, merasa tidak berharga, dan tidak sanggup membahagiakan orang lain. Ketika guru mengambil posisi pembuat rasa bersalah, murid akan menganggap dirinya yang bersalah dan ia akan menyimpan emosi negatif tersebut di dalam dirinya. Selamat pagi, Bu. Wah, sudah jam berapa ini, Nak? Terlambat lagi ya, sayang. Iya, Bu. Habis ibu saya lupa bangunkan saya, Bu. Kamu malah menyalahkan ibu kamu. Kamu bukannya anak yang larinya paling kencang. Kok terlambat sih? Iya, Bu. Saya memang terlambat bangun tadi. Jadi, biarpun saya lari kencang, tetap gak kejar, Bu. Ya sudah sana, nanti lain kali larinya lebih kencang lagi ya. Biar gak terlambat lagi. Bikin seneng ibu. Demi ibu. Bisa kan? Bisa lah, Bu. Ya sudah sana masuk kelas. Ibu beresin urusan absen kamu. Kamu ini ada-ada saja. Dalam posisi teman, guru berbicara dengan nada suara ramah, akrab, cenderung bersenda gurau untuk menjaga suasana tetap santai. Murid akan merasa senang, aman, dan akrab dengan guru. Identitas yang tercipta adalah identitas sukses atau berhasil. Namun, perlu diingat, karena ini masih dorongan eksternal, maka ada faktor ketergantungan dari murid kepada orang tertentu. Di sini, guru absennya, sehingga di lain waktu, murid bisa berperilaku baik, namun hanya kepada orang-orang tertentu saja. Naren! Selamat pagi, Bu. Naren, apa peraturan sekolah kita tentang jam berapa kita harus masuk sekolah, Nak? Kita harus di sekolah jam 7, Bu. Iya betul, sekarang sudah jam 7.20. Naren sudah tahu konsekuensinya jika terlambat hadir. Paham, Bu. Saya harus tinggal kelas pas jam istirahat selama 20 menit. Iya benar, konsekuensinya demikian. Jadi nanti jam 9.30 pas istirahat, kamu harus tinggal di kelas, kerjakan tugas tambahan untuk ketertinggalan kamu, ya? Baik, Bu. Posisi pemantau mengandalkan penghitungan atau data untuk mengontrol murid. Guru mengarahkan murid berdasarkan peraturan dan konsekuensi. Seorang pemantau menunjukkan bahasa tubuh dan ekspresi wajah yang datar dan cenderung formal. Naren! Selamat pagi, Bu. Selamat pagi, Naren. Maaf, Bu. Saya terlambat. Iya, sekolah masuknya jam 7, sekarang sudah jam 7.20. Jadi sekarang bagaimana ini, Naren? Maaf, Bu. Saya lupa setel alarm saya semalam. Baiklah, menurut kamu, keyakinan sekolah yang mana yang perlu kamu tingkatkan? Menghargai diri sendiri dan orang lain mungkin, ya, Bu. Setuju. Jadi, apakah Naren meyakini prinsip saling menghormati tersebut? Iya, Bu. Saya meyakininya. Apakah Naren bersedia memperbaiki masalah keterlambatan ini? Bersedia, Bu. Bagaimana kamu akan memperbaiki masalah keterlambatan ini?
Baik Bu, terima kasih. Posisi manajer adalah posisi kontrol yang disarankan untuk membimbing murid memiliki sikap disiplin yang positif, yaitu murid yang mandiri, bertanggung jawab, dan dapat memecahkan masalah. Tujuan dari posisi ini adalah agar murid dapat berefleksi atas tindakannya. Guru akan dengan tulus memberikan pertanyaan-pertanyaan bermakna, sehingga membuat murid dapat belajar dari kesalahannya dan mencari sebuah solusi untuk menyelesaikannya. Ibu dan Bapak guru hebat, setelah mengamati adegan kelima posisi kontrol tadi, kira-kira posisi mana yang paling ini? Oke, baik Bapak Ibu, kita tadi sudah menonton ibu-ibu dengan posisi kontrol sebagai guru. Boleh berbagi ya Bapak Ibu? Posisi kontrol yang mana yang paling sering kita lakukan? Boleh mungkin dari Bapak Ibu boleh bercerita di sekolah atau di kelas melakukan posisi kontrol yang mana saat ini yang sering? Ya, dengan mungkin contohnya Ibu. Bapak Ibu kita sering membuat gimana anak itu merasa bersalah. Kita bahkan setiap kali mengajari kau, tapi kau tak berubah-ubah gitu. Pasti kita sering mengatakan itu di sekolah. Pasti. Terima kasih Bu. Pasti semua guru pernah melakukan itu dan mungkin sering. Paling sering mungkin kita itu sebagai guru membuat si anak didik ini paling merasa bersalah. Mungkin dari Bapak guru boleh satu berbagi yang paling sering dilakukan itu ke anak didiknya apa? Ayo Bapak. Sebagai penghukum boleh berbagi yang di kelas. Biasanya kita itu sebagai guru posisi kontrolnya di mana? Mungkin sebagai manajer ya, karena di rumah sudah terbiasa dengan manajer. Atau ada Bapak Ibu yang lain yang mau berbagi? Sebagai penghukum mungkin, Sebagai penghukum ya Ibu. biasanya kan kalau di kelas itu pada umumnya atau mungkin saya sendiri mengalami itu, kalau misalnya anak-anak terlambat mengerjakan PR atau mungkin susah diatur, yang pasti eksekusinya pasti dihukum. Apakah harus lompat di depan tiang bendera ataukah harus lompat di depan kelas atau harus mencari buku. Jadi dalam hal ini memang saya masih lebih sering melakukan dari 5 posisi kontrol ini sebagai penghukum. Ya, terima kasih Bu. Betul. Mungkin sebenarnya kita sebagai guru juga 5 posisi kontrol ini sudah kita lakukan. Bahkan sering. Mungkin di saat kita setiap hari sebagai guru, sebagai piket, pasti melakukan 5 posisi kontrol ini. Paling sering kita menghukum. Baik itu hukuman fisik, hukuman verbal, ataupun mengancam. Nah, setelah kita mempelajari tentang disiplin positif ini, kita diharapkan menjadi guru sebagai manajer. Kita mengajak anak-anak itu untuk lebih mempertanggungjawabkan apa konsekuensi dari yang dia lakukan. Jadi kita harus mencari tahu sebenarnya si anak didik ini alasannya apa melakukan ini. Dia sering terlambat, kenapa? Dia tidak mengerjakan tugas, kenapa? Nah, disinilah kita sebagai guru dengan posisi kontrol manajer untuk lebih bertanggung jawab, mendukung murid untuk menemukan solusi atas permasalahannya. Jadi kita tidak boleh hanya menuntut, kamu harus begini, supaya kamu berhasil, kamu harus begini, harus begini, harus begini. Tidak seperti itu. Tetapi
tetapi kita mengajak mereka berdiskusi, berdialog, mencari jalan keluar apa supaya jangan lagi terulang kesalahan-kesalahan tersebut. Nah, langkah-langkah untuk mencari solusi ini itulah yang dinamakan dengan segitiga restitusi. Jadi kita melakukan segitiga restitusi ini supaya tercapai tadi kita seorang guru dengan posisi kontrol manajer. Apa itu definisi restitusi? Segitiga restitusi itu apa sih? Seperti itu ya. Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih baik. Jadi mereka pasti berubah. Restitusi bukan untuk menebus kesalahan. Restitusi adalah sebuah tawaran dan bukan paksaan. Restitusi fokus pada solusi dan dapat mengembalikan murid yang melanggar keyakinan kelas pada kelompoknya dengan pemahaman diri yang lebih baik lagi. Jadi dia tetap tadi motivasi intrinsik itu, kesadaran dia itu. Tidak lagi kita tadi sebagai penghukum tanpa mendengar dia alasan dia langsung menghukumnya. Nah, dengan adanya segitiga restitusi ini kita bisa melakukan tiga hal yang dapat kita lakukan dengan peserta didik kita supaya bisa penerapan disiplin positif tadi. Mungkin yang pertama, validasi tindakan yang salah. Nah, di sini kita bertanya, kenapa dia melakukan itu? Apa masalahnya? Dan kita harus menjelaskan ke mereka semua manusia atau semua orang itu pernah bersalah. Jadi kita harus mengakuinya. Yang kemudian menanyakan keyakinan. Kita kan bersama-sama sudah membuat keyakinan kelas, sudah bersama-sama membuat kesepakatan kelas. Seperti yang sudah kita jalani, membuat kesepakatan kelas itu kan tidak sepihak. Tidak hanya guru, tidak hanya siswa, tetapi kesepakatan antara guru dan siswa. Dan kita sama-sama membuat itu kan. Kita juga punya konsekuensi. Kalau kamu melanggar keyakinan kelas ini, kita juga sudah sepakat apa yang harus dia hadapi. Kemudian menstabilkan identitas. Bagaimana dia supaya tidak melakukan kesalahan yang sama lagi. Seperti itu. Apa yang harus dilakukannya? Solusi apa yang harus dikerjakannya? Seperti itu. Nah, di menstabilkan identitas ini, membuat kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran. Jadi semua manusia itu pernah salah. Tidak ada yang perfect. Tidak ada yang sempurna. Semua pernah salah. Jadi itu kita buat sebagai bagian dari proses pembelajaran. Yang kedua, menggeser identitas gagal ke identitas sukses. Jadi kita kadang-kadang belajar dari kegagalan. Kemudian kita sukses. Nah, validasi tindakan, apa yang harus dilakukan pada proses validasi tindakan yang salah ini? Berdasarkan prinsip, setiap perilaku berupaya memenuhi suatu kebutuhan tertentu. Dia pasti punya alasan melakukan itu. Jadi kita harus gali, kita harus tanya apa sebenarnya alasan dia melakukan itu. Tidak boleh kita tadi langsung menghukum tanpa mendengarkan apa alasan dia. Kemudian guru akan bergeser dari pemikiran stimulus respon menjadi proaktif. Lalu menanyakan keyakinan. Murid akan diberi pertanyaan-pertanyaan bermakna untuk memunculkan motivasi secara intrinsik. Jadi pertanyaan-pertanyaan yang kita sampaikan ke anak didik itu untuk menggali motivasi intrinsik supaya jangan terulang. Harus motivasi dari dirinya sendiri tadi, bukan karena kita takut sama gurunya, tapi harus motivasi secara intrinsik. Lalu mampu mengaitkan keyakinan dengan tindakan yang salah. Dari keyakinan kelas atau kesepakatan kelas yang kita buat bersama itu, dia harus tahu kalau saya terlambat, ada tidak keyakinan kelas yang saya langgar. Kalau saya tidak mengerjakan tugas dengan mata pelajaran tertentu, saya menghormati gurunya atau tidak.
Jadi sangat bagus dan sangat disarankan dan harus memang kita membuat keyakinan kelas, baik sebagai wali kelas, sebagai guru mata pelajaran. Inilah langkah awal kita menerapkan disiplin positif itu. Nah, di sini juga saya dan mungkin Bapak Ibu juga sering menghadapi permasalahan atau kasus seperti ini di sekolah kita ini. Siswa saya sendiri si Emima sering terlambat datang ke sekolah. Selain terlambat ke sekolah, dia juga sering masuk terlambat ke kelas, mungkin kelamaan di kantin, sehingga dia ketinggalan pelajaran. Untuk menyelesaikan permasalahan ini, kita harus menyelesaikannya dengan segitiga restitusi. Ini tadi langkah-langkah yang harus kita tempuh menghadapi si Emima tadi. Jangan seperti langsung marah-marah, kenapa kamu terlambat? Keliling, seperti yang kita tonton bersama tadi, langsung menghukum dia keliling lapangan basket. Tapi kita harus menggunakan segitiga restitusi. Mungkin Bapak Ibu kalau kita menggunakan segitiga restitusi ini, wajah kita lebih muda, tidak lagi emosi, lebih mengontrol diri. Dan saya sendiri pun sering mengalami sebagai penghukum yang tidak bisa mengontrol diri, langsung emosi, tidak menerapkan segitiga restitusi ini untuk menyelesaikan setiap permasalahan siswa. Nah, di disiplin positif dengan 5 posisi kontrol tadi, kita juga harus menggunakan segitiga restitusi ini menyelesaikan permasalahan dari anak didik kita. Nah, ini contoh kasus yang saya hadapi dan mungkin Bapak Ibu hadapi juga. Nah, di sini saya terapkan segitiga restitusi. Sama di kasus kedua juga, Cecilia sering tidak mengerjakan tugas di kelas, sehingga dia sering tertinggal pelajaran karena mungkin berdiri di depan. Dengan dia malas mengerjakan tugas, membuat semangat belajarnya berkurang. Jadi 2 kasus ini saya coba selesaikan dengan menggunakan segitiga restitusi. Ini mungkin boleh kita lihat bersama contoh penerapan segitiga restitusi. Speakernya nggak kedengaran ya Bapak Ibu. Bluetooth mode connected. Misalnya kita sebagai guru itu menyelesaikan masalahnya dengan membuat segitiga restitusi. Jadi kita harus menjalin komunikasi dengan peserta didik kita. Nah, kita dapat menggunakan segitiga restitusi itu. Anak-anak tahu keyakinan mana yang dia langgar dengan kasus atau permasalahan yang dia hadapi. Kita harus membuat keyakinan kelas. Jadi keyakinan kelas ini boleh dibuat seperti yang saya katakan tadi, sebagai wali kelas punya keyakinan kelas. Seperti saya mungkin untuk mata pelajaran saya punya lagi kesepakatan kelas. Untuk pelajaran matematika juga mungkin di kelas 11 TKJ itu punya kesepakatan kelas. Jadi kita sebagai guru harus pertama sekali dulu membuat kesepakatan
bersama-sama. Tidak hanya peraturan dari guru, tidak juga peraturan dari siswa dan guru bersama-sama. Semua peserta didik berhak memberikan pendapat apa kesepakatan kelas kita selama belajar. Nah, dari usul anak-anak ini kita rubah dia menjadi kalimat positif dan memiliki nilai-nilai kebajikan yang terkandung di dalamnya. Misalnya, contoh keyakinan kelas dari salah satu siswa menyatakan tidak boleh membuang sampah di bawah meja. Kita ubah dulu dia menjadi kalimat positif. Mungkin contoh kalimat positifnya membuang sampah pada tempatnya. Apa nilai-nilai kebajikan yang terkandung di keyakinan kelas tadi? Keyakinan kelasnya tadi adalah membuang sampah pada tempatnya. Jadi nilai kebajikan itu di situ pasti ada disiplin, ada tanggung jawab bahwa kita sebagai siswa atau warga sekolah atau warga di kelas itu harus memenuhi tanggung jawab. Begitu kita lihat sampah, kita buang pada tempatnya. Atau mungkin ada siswa tidak berkelahi di dalam kelas. Tidak berkelahi di dalam kelas. Kita ubah menjadi kalimat positif. Mungkin menjadi saling menjaga ketertiban boleh, saling menghargai juga boleh, saling menghormati juga boleh, menjaga ketertiban kelas juga boleh. Nah, pasti banyak, tidak hanya 1-2 nilai-nilai kebajikan yang terkandung di keyakinan kelas tadi. Apa nilai-nilai dan nilai-nilai kebajikan yang terkandung di dalam tadi saling menghormati? Ada juga di situ tanggung jawab. Ada juga di situ disiplin, saling menghormati. Itulah langkah-langkah yang kita buat untuk membuat keyakinan kelas. Jadi semua peserta didik berhak memberikan pendapatnya terkait peraturan-peraturan yang akan kita buat di kelas kita saat belajar. Boleh mungkin kita tunjuk 1 orang sekretaris atau notulennya mencatat semua ide-ide atau pendapat-pendapat yang tadi. Dari pembentukan keyakinan kelas, seperti yang sudah saya ceritakan tadi, kita gunakan kalimat positif. Lalu setelah kita rubah, kita tinjau kembali daftar hasil diskusi kita secara bersama-sama. Harus terkandung nilai-nilai kebajikan yang dituju dari peraturan-peraturan tersebut. Nilai kebajikan inilah yang dimasukkan menjadi keyakinan kelas. Lalu meninjau kembali keyakinan sekolah atau kelas secara bersama-sama. Kalau boleh tidak lebih dari 7. Jadi boleh kita rangkum cukup 7 keyakinan kelasnya. Tadi seperti saling menghormati. Mungkin sudah di situ tidak berkelahi, menghargai teman, tidak membuli teman. Itu dirangkum menjadi 1 keyakinan kelas. Lalu yang keenam, meninjau ulang, menyetujui dan menyepakati keyakinan sekolah atau kelas seluruh warga sekolah. Meletakkan keyakinan kelas di tempat yang mudah dilihat semua warga kelas. Mungkin bisa kita tempel di depan, boleh kita tempel di sudut, kita hias secantik mungkin, atau boleh juga itu kita bacakan sebelum pembelajaran dimulai. Boleh kita lakukan itu. Dari Bapak Ibu boleh memberikan kritik, saran, masukan dari pemaparan yang saya buat tadi. Saya persilakan buat Bapak Ibu supaya mendukung atau mengembangkan budaya-budaya positif ini, baik itu kita lakukan di kelas, di sekolah, di rumah, atau di lingkungan kita juga boleh. Kami persilakan Bapak Ibu. Bu, terima kasih buat kesempatannya. Terima kasih saya mewakili teman-teman di sini.
diseminasi disiplin positif untuk dari Ibu Mas Nur Jevita Munte sebagai dalam mengikuti pendidikan calon guru penggerak angkatan 11 ya Bu ya. Yang kami lihat di sini dalam pemaparannya, slide yang dipaparkan baik itu materi, konsep yang sudah diberikan kepada kita di sini untuk berbagi semuanya sangat baik. PPT-nya sangat menarik, penyampaiannya mudah dimengerti, dipahami, baik itu juga dari contoh-contohnya, terutama tadi 5 posisi kontrol guru. Nah, kiranya itu semuanya bisa kita pelajari sama-sama di sini, terutama tadi untuk guru yang harus diterapkan adalah posisi kontrol sebagai manajer. Dan kiranya saya dan kami semuanya di sini bisa melaksanakan penerapan segitiga restitusi di sekolah ini untuk dalam menyelesaikan permasalahan-permasalahan dalam proses pembelajaran untuk anak didik kita di sekolah. Terima kasih Bu. Materi ini sangat bermanfaat buat kami. Baik Bu, terima kasih. Terima kasih atas dukungannya, motivasinya, dan pujian yang Ibu berikan. Terima kasih. Mungkin Bapak Ibu dulu ada juga yang mau menambahi. Ya, dari mewakili bapak-bapak. Mewakili Bapak-bapak dulu, ayo. berimbang supaya Mungkin Pak Budi boleh berbagi apa yang sedang dihadapi di kelas setelah mendengarkan ini. Ada enggak rencana ke depan seperti ini Pak? Baik, terima kasih. Saya dari mewakili Bapak Ibu Guru, karena saya perhatikan setiap yang diterapkan Ibu sangat menginspirasi, khusus dari yang 5 positif speed control itu ya. Jadi itu menjadi pembelajaran untuk kita dalam hal mendidik atau belajar di dalam kelas. Dan mudah-mudahan bisa kami terapkan di dalam pembelajaran yang kita terapkan di dalam kelas dan mata pelajaran yang kita lakukan. Dan saya sangat terinspirasi juga untuk mengambil guru penggerak. Terima kasih. Luar biasa ya Bapak Ibu. Ada lagi Bapak Ibu yang mau menambahi? Ada cukup? Nah, kita harapkan dengan kita berbagi tentang budaya positif tadi bisa kita terapkan di kelas, di sekolah, sesama teman juga. Kita ini, saya mungkin sebagai guru juga tidak bisa bekerja sendiri. Kita harus berkolaborasi, baik itu dengan Bapak Kepala Sekolah, Bapak Ibu Guru, Bapak Ibu Kaprok, PKS, penjaga kebersihan, peserta didik. Ini tidak bisa kita lakukan secara mandiri. Tidak bisa saya sendiri atau Bapak Ibu sendiri yang mau melakukan ini. Tetapi kita harus bekerja sama, berkolaborasi. Bagaimana supaya tercapai penerapan budaya positif ini di sekolah kita. Sekian yang bisa saya sampaikan kepada Bapak Ibu tentang penerapan budaya positif tadi. Semoga apa yang saya sampaikan, apa yang saya bagikan bisa bermanfaat bagi kita semua dan dapat kita terapkan. Jika ada penyampaian kata-kata saya yang salah, mohon dimaafkan. Jadi saya tutup sedikit dengan pantun. Tadi tidak dimulai dengan pantun ya. Boleh tidak dibuka dengan pantun, tetapi ditutup dengan pantun.
diputar-putar, bertepuk tangan. Tangan diputar-putar, peganglah bahu. Tangan diputar-putar, peganglah lutut. Digoyang-goyang, digoyang-goyang, digoyang. Tangan diputar-putar, bertepuk tangan. Tangan diputar-putar, peganglah bahu. Tangan diputar-putar, peganglah lutut. Digoyang-goyang, digoyang-goyang, digoyang. Tangan diputar-putar, bertepuk tangan. Tangan diputar-putar, peganglah bahu. Tangan diputar-putar, peganglah lutut. Digoyang-goyang, digoyang-goyang, digoyang-goyang. Tangan diputar-putar, bertepuk tangan. Tangan diputar-putar, peganglah bahu. Tangan diputar-putar, peganglah lutut. Digoyang-goyang, digoyang-goyang, digoyang-goyang. Diputar. Tangan diputar-putar, bertepuk tangan. Tangan diputar-putar, peganglah bahu. Halo, selamat siang. Saya Rusliana Sihombing, teman rekan kerja Ibu Mas Nur Jepita Munte di SMK Negeri 1 Dolok Sanggu. Penyebaran diseminasi positif yang sudah dilakukan Ibu Mas Nur Munte sangat menginspirasi. Pemaparannya yang disampaikan sangat jelas, menarik. Nah, saya sendiri sebagai guru mata pelajaran untuk produktif TKJ sudah melakukan kesepakatan kelas dan aksi nyata untuk di kelas saya. Nah, kiranya kesepakatan kelas yang sudah dilakukan oleh anak-anak didik saya di kelas, kiranya itu untuk meningkatkan disiplin positif yang ada di sekolah ini, terkhusus untuk anak-anak didik saya jurusan TKJ. Terima kasih buat Ibu Mas Nur sudah memaparkan dan sudah melakukan penyebaran kepada saya secara pribadi. Semangat Ibu Mas Nur, sukses ya. Terima kasih. Halo, selamat siang. Saya Helen Romaitu, guru SMK Negeri 1 Dolok Sanggu. Saya ingin menyampaikan bahwa penyebaran diseminasi positif yang dilakukan oleh Ibu Nur sangat menginspirasi buat saya, terlebih ketika saya melaksanakannya di dalam kelas. Dan sekarang saya sudah melakukan kelas di dalam kelas. Mudah-mudahan anak-anak didik saya bisa melakukannya dengan baik, karena itu sangat berpengaruh terhadap kualitas pendidikan dan juga berpengaruh terhadap disiplin mereka. Menurut saya apa yang telah disampaikan oleh Ibu Mas Nur itu sangat luar biasa untuk mengubah sistem pembelajaran di dalam lingkungan sekolah di SMK Negeri 1 Dolok Sanggu. Dan mudah-mudahan itu bisa dilakukan oleh semua rekan-rekan guru, dan semoga apa yang disampaikan oleh Ibu Mas Nur bisa menginspirasi buat rekan-rekan guru, sehingga kami bisa berkolaborasi untuk melakukan diseminasi budaya positif di dalam kelas maupun di lingkungan sekolah kami. Terima kasih buat Ibu Mas Nur. Semangat! Sekian, terima kasih. Perkenalkan, nama saya Nina Banjarnehar. Di sini saya akan memberikan tanggapan saya setelah saya berdiskusi dengan Ibu Mas Nur Munte. Saya senang berdiskusi dengan Ibu Mas Nur Munte sehingga saya tidak